Rakyat itu sederhana. Apa sederhananya? Yang penting makan bisa makan. Kemudian kalau sakit, berobatnya bisa gratis. Ya. Kemudian nggak ada nganggur, minimal lapangan kerja sesuai dengan upah minimum bisa tercover. Rakyat happy, seneng. Oke, ya. baik. Yang saya katakan begini, isunya kalau teman-teman ini pegiat HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Ya. Kenapa begitu? Karena yang kita lakukan perbaikan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Bagaimana pengakuan hukum acara pidana internasional yang selama ini tidak pernah dipakai dan dipergunakan di dalam KPK. Ya. Kalau memang bicara HAM, harusnya mensupport yang namanya revisi. Okay. Nah, kita bicara yang namanya RKUHP. RKUHP juga demikian. Kalau dilihat dari konsiderasinya, makanya saya bilang tolong dibaca betul. Bagaimana menciptakan sistem hukum pidana nasional yang berkeindonesiaan, yang berkearifan lokal. Ya. Kalau dilihat dari perjuangan kami, ya bagaimana memperjuangkan yang namanya, apakah yang kita kasih contoh zina ya, apakah zina itu harus diatur? Jawaban awalnya di Undang-Undang KUHP yang lama sudah diatur. Kemudian ada beberapa kelompok yang mengatakan, kita ingin membentuk kepribadian agar semua orang ini bisa lebih baik lagi. Kami yang mengatakan, apa iya? Untuk membentuk suatu kepribadian itu mesti diciptakan suatu nilai moral yang harus kita tidak berbicara nah, ini kita juga sudah perbaikan. Kita juga sudah perbaikan, Pak. Bahwa kawan-kawan mahasiswa ini bahasa umumnya menolak RKUP, tapi tentu tidak semuanya. Ya kan kita tahu betul. Nah, yang diperjuangkan mereka, Pak Re, itu sudah kami perjuangkan. Iya, setuju. Ya? Makanya dibaca dulu memori fund oleh karena kita. Itu juga Anda jangan sampai menolak mereka. Toh yang mereka perjuangkan juga sebetulnya kita adalah gini, aspirasi Bang, Anda juga. Kita sama kan sekali gitu. Saya mau penegasan juga. Tadi kan saya katakan aksi-aksi mahasiswa ini kita nggak pernah tolak. Itu makanya. Idealisme mereka kita hargain. Harus dicatat itu, mereka bukan anti revisi terhadap KUHP. Kita semua sepakat bahwa undang-undang ini harus dirubah, tapi ada pasal demi pasal ya, poin demi poin itu yang itu kan bertentangan menurut kita dengan kodrat bangsa. Dan kemarin juga sempat ada statement dari Ketua DPR akan membuka ranah diskusi bersama mahasiswa. Ya, pertama begini ya, tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Ardi ya. Rakyat itu sederhana, makan bisa makan, sakit bisa ke rumah sakit. Tapi sudut pandang negara ya, kepada rakyat itu bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas memberikan makan, memenuhinya. Bukan hanya sebatas ketika dia sakit ke rumah sakit. Bukan hanya sebatas itu. Rakyat pun butuh ketenangan secara hukum. Rakyat pun butuh ketentraman. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat. Iya, yang mana yang enggak? Sebentar. Rakyat pun butuh kebebasan dalam berpendapat. Menyampaikan aspirasinya. Sekarang kita lihat. Apakah menurut Bang Artia, ya, apakah ketika mahasiswa turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya, lalu direpresi? Yang mana direpresi? Kita lihat banyak teman-teman kita yang kemarin melakukan aksi, masuk rumah sakit. Kita lihat teman-teman kita yang melakukan aksi yang baru saja. Gini kan, artinya begini. Kalau semangat reformasi adalah memanusiakan manusia, Vox Populis Vox Dei, ketika suara rakyat itu didengarkan, ya kan? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya ketika mahasiswa turun ke jalan, rakyat turun ke jalan, tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya represif, yang mengakibatkan mahasiswa kehilangan nyawanya. Oke. Kamu sudah berbicara itu beberapa kali. Tapi begini, saya kesempatan dulu. Dengarkan saya yang memandu diskusi ini, dengarkan saya. Fauzal, tadi Menko Polhukam mengatakan akan ada sebuah gelombang baru. Apa tanggapan kamu soal ini? Soal gelombang-gelombang baru ini, apakah juga Anda mungkin berpikir bahwa mahasiswa mungkin juga akan menjadi salah satu bagian yang digerakkan dalam gelombang baru? Begini, tadi saya juga mengutip nih kata-kata Abang lagi, bahwa saya akan mencoba melihat lebih objektif dibandingkan Pak Wiranto. Abang tadi lihat begitu. Artinya DPR sendiri menganggap pemerintah itu selalu bicara hal-hal yang subjektif dan ini berbahaya itu untuk asumsi. Nggak begitu dong, itu asumsi. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya. Mahasiswa itu harus logik. Saya belum selesai. Jangan bermain politik. Asumsi. Itu. Tadi Abang sendiri yang mengatakan bahwa asumsi dan subjektif. Itu berasumsi. Bukan asumsi. Kita dengar dulu, Bang. Kita dengar dulu, kita beri kesempatan dulu. Saya belum selesai. Kita dengar dulu Bang Adi kita, Bang. Negara ini itu bisa pecah. Negara ini bisa mengalami disintegrasi horizontal ketika pemerintah, penguasa itu memberikan asumsi-asumsi yang belum jelas siapanya. Karena nanti semua akan saling curiga satu dengan yang lain. Enggak, ini dua hal yang berbeda nih, saya klarifikasi. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kamu itu asumsi untuk mengatakan soal Pak Wiranto tadi atau bagaimana? Kita letakkan dulu. Kawan kita ini mau mendasarkan argumennya dari
penjelasan saya. Bung Artia tadi. Oke. Tapi Artinya dia mengatakan, berasumsi. kita di DPR Iya. sedang meminta kepada pihak Menko Polhukam untuk memberi penjelasan. Iya. Nah, dengan Yang beliau terukur. kawan kita ini mengatakan, loh DPR-nya saja pada posisi yang belum asumsi percaya beliau, kok. Kan DPR kira-kira nggak gitu. percaya. Padahal Nah, bukan, kami kalau melakukan DPR-nya saja mekanisme nggak percaya, kelembagaan, apalagi kami, kan gitu. kira-kira Oke. gitu. Tadi Begitu, pengertian begitu. jelas mengatakan Iya, bisa mekanisme kelembagaannya begitu. bisa Aduh, diputar gimana? kembali bicara tentang bahwa itu subjektif dan lebih objektif Iya. lagi seperti Iya ini. dong, kalau Maksud kami- saya begini, pemerintah kita mohon sekali ketika ada satu fenomena bicaralah secara fakta, jangan dilempar dulu baru Betul. dicari. Nah, itu Akhirnya betul. apa? Negara kita bisa disintegrasi dan ini bahayanya. Ini yang harus dikoreksi dari negara kita. Ketika seorang penguasa menyampaikan sesuatu yang belum jelas, belum dibuktikan tapi sudah dilempar kepada publik, publik akhirnya bercerai-berai. Inilah yang membuat negara kita hancur. yang mana? Oke, Iya, baik. ya, Kita Anda tangkap jangan- poinnya. gini, Bang, mantap. kita jeda dulu, Bang. Kita harus iklan dulu, nanti kita kembali sesaat lagi. Jeda dulu. Jeda dulu, Bang. Sabar, Bang. Minum dulu.